Halo, on mic aja dong jawabnya. Maaf, soalnya aku nggak bisa baca chat box-nya nih. Apa suara aku nggak kedengeran ya? Udah, Kak. Oke, makasih. Nah, jadi tuh malam ini eh, kita bakalan belajar tentang perlawanan terhadap penjajah. Bentar. Nah, ini yang bakalan kita pelajarin. Jadi, ada perlawanan terhadap Portugis sama Spanyol, terus perlawanan terhadap Belanda, sama yang terakhir itu perlawanan terhadap Jepang. Yang Portugis sama Spanyol aku satuin karena yang Spanyol itu dikit banget, bahkan nggak ada. Karena Spanyol kayak cuma nyempil doang gitu. Nah, yang pertama kita masuk ke perlawanan Kesultanan Ternate. Jadi tuh ini situasi awalnya itu oh iya, aku lupa mau ngasih tahu. Maaf ya, aku izin off cam ya teman-teman karena aku ada masalah teknis jadi kameraku error gitu. Maaf ya. Kita balik lagi ke materinya. Jadi itu situasi awalnya si Portugis tuh datang ke Indonesia. Waktu itu kalau misalnya kalian ingat pelajaran penjelajahan samudra itu, Portugis itu datang sebenarnya pertama kalinya itu ke Malaka sama oleh Alfonso de Albuquerque. Terus habis itu dia baru ke Ternate tuh. Nah, dia itu waktu itu datang waktu Ternate sama Tidore itu lagi panas-panasnya, lagi berkonflik. Nah, karena Portugisnya datangnya ke wilayah Ternate dan karena Ternate waktu itu rempahnya lagi banyak-banyaknya dan Portugis kan rencananya ke situ mau nyari rempah kan. Nah, makanya deh dia berpihaknya ke si Ternate. Nah, di tahun yang sama, tahun 1521, Spanyol, Spanyol juga datang ke Tidore di bawah Sebastian de Elcano. Dia mendarat di Tidore. Nah, habis itu di sini itu sayangnya itu malah sayangnya itu malah Portugis sama Spanyol yang berantem. Si Portugis itu nuduh kalau Spanyol itu ngelanggar perjanjian Tordesillas yang pokoknya tuh isinya itu si Spanyol ini nggak boleh ke wilayah yang udah ditempatin sama si Portugis waktu itu tuh yang di Ternate. Nah, ditambah lagi kan waktu itu keadaannya Ternate sama Tidore lagi berantem kan. Ya udah dia tuh makin panas. Nah, akhirnya tahun 1528 itu tepatnya 22 April lewat perjanjian Zaragoza si Portugis sama si Spanyol ini akhirnya akur lagi karena udah dibagi dua nih wilayahnya di dunia ini. Jadi Portugis itu dapat wilayah kekuasaannya itu dari Brasilia ke timur sampai Halmahera. Kalau Portugis nih, ini wilayah Portugis nih. Nah, kalau wilayahnya Spanyol itu dari Meksiko ke barat sampai Filipina. Nah, ini nih wilayahnya si Spanyol. Nah, akibat dari perjanjian Zaragoza ini, akhirnya si Spanyol meninggalkan Maluku. Jadi di situ tuh cuma Portugis doang tuh yang berkuasa. Nah, tapi pada akhirnya juga walaupun si Portugis ini udah kemarin itu udah nunjukin tuh keberpihakan dia ke Ternate, tapi ujung-ujungnya Ternate tetap tetap balik ngelawan si Portugis. Gara-gara apa? Gara-gara Portugis itu monopoli perdagangan rempah di sana tentunya. Terus Portugis juga ikut campur urusan kerajaan, terlalu banyak intervensi. Nah, terus ini menyebarkan agama Katolik. Karena kan kalau yang kita tahu, Kesultanan Ternate itu kan ya namanya juga kesultanan kan. Berarti ini eh, mayoritasnya itu beragama Islam. Sedangkan Portugis sama Spanyol itu kan jadi tuh kita loncat ya ke materi imperialisme. Jadi imperialisme itu ada dua jenis. Ada imperialisme kuno sama ada imperialisme modern. Yang ngebedain itu
kalau imperialisme kuno itu ada 3G kan, gold, glory, gospel. Nah, gospel ini kan menyebarkan agama Katolik. Itu ada di imperialisme kuno yang ngejalanin itu ya si berdua ini, si Portugis sama Spanyol. Nah, nanti ada imperialisme modern. Imperialisme modern itu unsur gospel itu dihilangkan karena negara-negara yang ngejalanin imperialisme modern ini tuh udah ngambil pelajaran. Mereka udah ngeliat di masa lalu, oh Portugis sama Spanyol itu banyak nggak diterima di benua Asia sama benua Afrika karena dia nyebarin agama juga. Nah, maka dari itu unsur menyebarkan agama di imperialisme modern itu dihilangkan. Nah, ini itu waktu yang menjalankan imperialisme modern itu tuh Belanda, habis itu Inggris, habis itu Prancis gitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Habis itu Portugis juga sewenang-wenang dengan rakyat ya. Karena ya namanya juga bangsa penjajah kan. Nah, terus ini tuh perang perlawanan ternate itu ada dua perlawanan. Ini yang pertama itu dimulai dari tahun 1565. Jadi tuh perang pertama dipimpin oleh rajanya sendiri, oleh sultannya sendiri, yaitu Sultan Hairun. Nah, pasukan Sultan Hairun ini membakar habis benteng Portugis. Nah, karena benteng-bentengnya udah hancur, jadinya Portugisnya akhirnya daripada Portugis nyerah kan, dia akhirnya nawarin deh penawaran perdamaian dengan rakyat Ternate tahun 1570. Jadi kalau periode perangnya itu dari 1565 sampai 1570 itu perang pertama. Nah, lalu The Mosquito, Mosquito itu utusannya Portugis. Jadi dia itu ngundang Sultan Hairun ke benteng buat ngerayain perdamaiannya mereka, perdamaian tanda kutip. Nah, tapi karena si Portugis ini licik banget, itu tuh perdamaiannya tuh tipu-tipu aja. Jadi waktu lagi yang katanya pesta perdamaian itu ya yang ada cuma pembunuhan aja, pembunuhan si Sultan Hairun. Nah, karena oh iya ini tuh dibunuhnya tahun 1570, jadi periodenya 1565 sampai 1570 itu perang pertama. Nah, karena bapaknya dibunuh, Sultan Ba'abullah marahlah. Sultan Ba'abullah ini BTW anaknya Sultan Hairun. Nah, dimulai deh perang periode kedua. Dari 1570, dari kematiannya si Sultan Hairun, sampai 1575. Nah, karena kemarin dia ngelihat bapaknya dan pasukan-pasukan bapaknya itu nyerangnya ke benteng dan itu berhasil, Sultan Ba'abullah ngulangin lagi deh taktik itu. Jadi dia memfokuskan lagi nih serangannya di benteng Portugis. Jadi pasukan si Portugis ini terkepung, karena terkepung nggak bisa kemana-mana, bekalnya habis, akhirnya si Portugis tuh nyerah tahun 1575 dan akhirnya dia pergi ke Timur Timur. Itu perlawanan Ternate. Kalau dari perlawanan Ternate ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak, kalau lanjut. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke perlawanan Demak, perlawanan Kesultanan Demak. Jadi ini ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu waktu itu Portugis itu menguasai Malaka dan memonopoli perdagangan di Malaka. Kayak yang tadi di awal aku sebutin, jadi kan Portugis itu pertama kali dia mendarat di Nusantara itu di Malaka oleh Alfonso de Albuquerque. Nah, jadi di situ deh dia menguasai Malaka, terus dia memonopoli perdagangannya. Nah, raja-raja di Pulau Jawa jadi was-was dong. Akhirnya mereka ke-trigger buat solid ngejaga Pulau Jawa dari si Portugis ini. Nih, akhirnya mereka mencegah berkuasanya Portugis ke Pulau Jawa. Nah, kenapa ini jadi latar belakang perlawanan Demak? Karena seperti yang kita tahu, Demak itu salah satu kerajaan atau kesultanan Islam yang waktu itu paling besar dan paling tua di Jawa. Gitu. Nah, ini ada jalannya perang. Jadi
Waktu itu Raden Patah mengirim Pati Unus atau Adipati Unus atau Pangeran Sabranglor ke Malaka buat menyerang Portugis. Terus BTW Raden Patah itu dia ini waktu itu menjabat sebagai sultan, pimpinannya Kesultanan Demak. Nah, habis itu setelah Pati Unus diutus ke Malaka tahun 1512, Pati Unusnya ini gagal. Nah, habis itu eh, mereka nyerang lagi deh. Waktu itu Demak kerjasama dengan Kerajaan Aceh, tapi gagal kan. Terus 1513 Kerajaan Aceh sama Kerajaan Johor itu tuh menyerang Portugis lagi, namun gagal juga. Terus habis itu ini ada tambahan. Jadi tuh waktu itu Portugis sama Pajajaran itu tuh mereka bersahabat dan menjalin kerjasama. Pajajaran ini kan kerajaan Hindu di Pulau Jawa. Nah, waktu itu dia itu takut akan ekspansi kerajaan Demak yang ingin menguasai eh, pelabuhan pusatnya Pajajaran, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa. Akhirnya si Pajajaran ini kan dia tahu nih, oh ini si Demak lagi musuhan sama Portugis. Akhirnya si Pajajaran kerjasama deh sama Portugis ini. Nah, keuntungan buat Portugis itu si Pajajaran ngasih hak buat Portugis buat monopoli lada di Pelabuhan Sunda Kelapa karena waktu itu Pajajaran penghasil lada yang salah satu yang terbanyak juga. Nah, keuntungannya buat Pajajaran ya dia dilindungi gitu. Jadi dia ada temannya gitu. Nah, habis itu dalam rangka kerjasama ini, dalam rangka melindungi tanda kutip si Pajajaran ini, si Portugis itu bangun benteng tuh di Sunda Kelapa. Dia baru rencana bangun benteng di Sunda Kelapa. Nah, tapi gagal. Kenapa gagal? Karena waktu itu mereka itu harus pergi ke Goa di India. Jadi kalau kalian tahu Goa ini juga pusat apa ya? Ada di sana juga ada rempah-rempah dan di sana juga ini juga wilayah kolonialismenya si Portugis. Nah, akhirnya karena Portugisnya pergi nih ke India, si Demak aji mumpung. Akhirnya si Demak ini naklukin lah si Sunda Kelapa di bawah pimpinan Sultan Trenggono yang waktu itu menjabat sebagai sultannya si Kerajaan Demak. Nah, terus berhasil tuh Sunda Kelapa berhasil ditaklukkan oleh Sultan Trenggono. Ini tahun 1526. Nah, tapi ini lucunya waktu Portugis balik dari India, kan akhirnya kan dia merealisasikan rencana yang waktu itu belum sempat dia realisasikan kan, yaitu membangun benteng di Sunda Kelapa. Nah, waktu mereka di bawah Raden Patah, pimpinannya itu pimpinan Demak. Nah, karena mereka nggak ada persiapan juga, akhirnya si Raden Patah ini berhasil mengalahkan dan memukul mundur pasukannya Portugis pada 22 Juni 1526. Jadi ini setahun setelah Sunda Kelapanya dikuasai oleh Sultan Trenggono. Nah, udah deh dari situ Sunda Kelapa namanya diubah ke Jayakarta yang artinya kemenangan yang gemilang. Nah, sekarang kita masuk ke perlawanannya Banten, perlawanannya Kerajaan Banten. Kalau tadi itu kan masih Portugis ya. Sekarang kita udah mulai masuk nih ke Belanda. Karena di sini udah VOC nih. Jadi saat itu Kerajaan Banten itu kan lokasinya tuh strategis banget. Karena dia strategis, terus dia juga penghasil lada terbesar di Jawa Barat. Akhirnya si VOC jadi mupeng kan, karena kan dia kan pengen monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, waktu itu tuh Gubernur VOC itu Matsuyker, jadi si Matsuyker ini tuh nyuruh VOC buat nyerang Banten karena si VOC pengen nguasain Banten.
Nah, Sultan Ageng Tirtayasa ini nggak diem aja. Sultan Ageng Tirtayasa itu ngebales tuh, dia nyerbu kapal VOC yang memblokade pelabuhan Banten. Jadi waktu itu kan Banten itu diserang dengan diblokade gitu pelabuhannya, biar si Banten ini nggak bisa dagang dan nggak bisa ekspor impor lah istilahnya, karena kan walaupun si Banten ini titelnya penghasil terbesar, tapi kan mereka juga butuh makan misalnya beras atau lauk pauk yang lain yang didapat dari daerah lain gitu. Nah, si VOC ini berusaha mematikan perdagangan si Banten lewat blokade pelabuhan ini. Nah, habis itu diserbulah kapal VOC sama Sultan Ageng Tirtayasa. Diserbu, dirampok. Nah, karena itu si VOC ini akhirnya kayaknya dia udah mikir udah nggak bisa deh kayaknya nih diblokade lagi. Akhirnya tahun 1655 si VOC ini memutuskan buat nawarin pembaharuan perjanjian perdamaian yang pernah disepakati kedua belah pihak dulunya. Tapi si Sultan Ageng Tirtayasa ini kan tahu ya si VOC ini emang busuk banget, jadinya ditolak lah sama Sultan Ageng Tirtayasa. Terus habis itu ditawarin lagi nih sama VOC. Ya udah kita damai aja yuk, kayak gitu kata VOC. Ditawarin tuh perdamaian. Kalau tadi kan cuma perjanjian perdamaian. Kalau ini ditawarin kalau ini ditawarin langsung perdamaiannya. Nah, sama si Sultan tetap ditolak juga. Karena si Sultan ini nggak mau ada kekuasaan asing di wilayahnya dia. Nah, 1956, Sultan Ageng Tirtayasa ini memerintahkan rakyatnya buat gerilya tuh, buat ngebakar tebu milik VOC. Tebunya dibakar, markas patroli VOC dibakar, tentara VOC juga bunuh aja katanya. Kapal milik VOC juga bunuh aja, biar dia juga nggak bisa membawa rempah-rempah hasil menjajahnya dia gitu. Terus habis itu si BTW Sultan Ageng Tirtayasa ini juga selama penyerangan itu dia dibantu juga nih sama Kerajaan Demak dan Kerajaan Mataram. Nah, habis itu Sultan Ageng Tirtayasa ini membentuk suatu pasukan namanya pasukan Surosowan. Surosowan itu pasukan gabungan dari Lampung, Bangka, Silebar sama Indragiri. Nah, karena itu tuh VOC-nya itu melemah karena waktu itu serdadunya dikit. Bahkan waktu itu VOC sempet sempet nyewa serdadu karena saking sedikitnya serdadunya gitu. Tapi tetap aja kan nggak mempan, VOC-nya melemah tuh. Nah, karena VOC melemah, akhirnya VOC ngajak perjanjian damai lagi yang isinya 10 pasal. Tapi ini si VOC-nya ini ngelunjak. VOC-nya ini 10 pasal itu mostly isinya menguntungkan si VOC ini. Bahkan si Banten aja dia tuh pengen ngajuin aja gitu perubahan satu pasal aja. Jadi biar Banten itu dibolehin buat beli senjata ke Batavia setahun sekali kan. Karena kan ya namanya juga kerajaan, kan kerajaan itu harus mempertahankan eksistensi dia kan dengan ya melawan ancaman-ancaman dari luar juga. Nah, tapi sama VOC ini ditolak dong dan akhirnya perang lagi deh, perang yang kedua lagi. Nah, perang keduanya ini dimulai dari tahun 1658 bulan Mei sampai bulan Juli tahun 1659. Si Sultan Ageng ini tuh udah mengumumkan nih mau perang stabil dan sampai ngirim surat juga nih ke VOC. Nah, tapi si VOC ini dia ini tuh eh, siasat kayak yang kalian tahu kan, VOC ini kan juaranya Divide et Impera ya, alias adu domba. Nah, ya udah jadi tuh diadu domba lah itu internalnya Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi tuh aku ceritain singkat ya, nggak ada di PPT. Jadi waktu itu tuh Sultan Ageng itu punya anak namanya ada dua anak namanya Pangeran Gusti sama Pangeran Arya Purbaya ini. Nah, yang eh,
kan kerajaan ini ada kedaulatan keluar sama kedaulatan ke dalam. Maksudnya kedaulatan keluar itu mengurus urusan eksternal lah, hubungan kerajaan ini sama kerajaan lain atau sama negara lain. Kerajaannya, misalnya perdagangan di dalam kerajaannya, ekonomi kerajaannya, terus militer kerajaannya gitu deh. Pokoknya kedaulatan ke dalam sama kedaulatan keluar ini. Nah, kedaulatan keluar dipegang sama Sultan Ageng itu sendiri. Nah, kedaulatan di dalam dipegangnya itu sama putra-putranya, sama si Arya Purbaya dan Pangeran Gusti ini. Nah, si Belanda kan tahu nih ada pembagian kekuasaan kayak gitu. Nah, habis itu akhirnya si Belanda ini menghasut Pangeran Gusti. Pangeran Gusti itu nama lainnya itu Sultan Haji. Nah, jadi waktu itu si Belanda tuh nyuruh si Sultan Haji buat curiga lah sama saudara sama ayahnya sendiri juga. Jadi tuh waktu itu kenapa sih kok disuruh curiga gitu? Jadi tuh waktu itu si Sultan Haji ini tuh dia tuh lagi ke Mekah. Nah, karena wilayahnya si Sultan Haji ini lagi nggak ada yang ngurus, akhirnya di take over dulu lah sama Pangeran Arya Purbaya kan biar keurus kan. Lagian juga mereka kakak adik masih satu keluarga dan masih satu kerajaan juga. Apa salahnya juga kan buat take over kayak gituan. Nah, waktu si Sultan Haji pulang karena dia udah diadu domba nih sama VOC, dia itu tuh udah apa namanya dia itu udah iri gitu loh sama adiknya, sama si Arya Purbaya ini. Karena kekuasaan adiknya itu udah meluas. Padahal ya enggak, padahal kan si adiknya itu cuma nge-take over buat sementara wilayahnya si Sultan Haji ini. Nah, akhirnya sama VOC dimanfaatin lagi lah. VOC makin makin gencar lah dia adu domba. Si VOC ini bilang, kamu kalau misalnya mau kekuasaan yang lebih lagi kayak si VOC ini ngehasut-hasut lah. Itu si adekmu kekuasaannya lebih banyak tuh sejak kamu ke Mekah. Masa kamu nggak mau nguasain yang lebih gede dari adik kamu itu? Terus akhirnya si VOC ngehasut si Sultan Haji buat nguasain kerajaannya sendiri. Jadi si Sultan Haji ini diajarin buat mengkudeta bapaknya sendiri. Gitu. Nah, akhirnya tuh si Sultan Haji itu bersekongkol kan sama VOC buat rebut tahta. Nah, 4 syarat yang VOC ajukan biar si VOC mau bantu Sultan Haji kan ini kan aduh apa ya keselnya VOC itu dia dia yang ngadu domba dia yang butuh tapi ujung-ujungnya dia tetap bisa memanipulasi si Sultan Haji ini dengan ngasih-ngasih syarat tertentu biar si VOC ini bantuin si Sultan Haji ini. Nah syaratnya itu ada 4 tuh. Ada harus menyerahkan Cirebon, terus harus monopoli lada juga. Jadi tuh si VOC harus dibolehin monopoli lada di kerajaan Banten. Wilayah kekuasaannya lah, nggak di wilayah istananya doang. Terus si VOC ini eh pokoknya kalau lu langgar lu harus bayar 600.000 ringgit. Nah, jadi itu denda 600.000 ringgit kalau Sultan Haji ngelanggar perjanjian ini. Dan satu lagi kan karena 4 syaratnya tadi baru 3. Nah, ini syarat terakhir. Sultan Haji harus narik pasukan Banten yang ada di pesisir pantai sama di pedalaman Priangan. Karena kayak yang kita tahu, Priangan itu kan juga dijadiin VOC, dieksploitasi juga tuh sama VOC waktu itu rempah-rempahnya. Nah, habis itu udah setuju nih Sultan Haji. Udah fix lah mereka perang tanggal 27 Februari tahun 1682. Nah, habis itu si Sultan Haji sama VOC ini tuh udah terkepung gitu kan, udah terkepung, terus udah apa ya, mereka udah hopeless juga kan, udah takut kalah. Tapi ternyata datanglah pasukan bantuan tuh dari Batavia yang akhirnya ngebebasin benteng yang ditempatin sama Sultan Haji dari kepungan tentara si Banten, tentara Banten ini. Udah deh, pokoknya tuh mereka perang terus, perang terus, perang terus.
sampai akhirnya Sultan Ageng itu dibujuk. Sultan Ageng dibujuk sama keluarganya sendiri. Jadi si Sultan Haji ini bujuklah keluarga-keluarga yang lain kayak bujukin papa dong buat biar dia mau apa namanya biar dia mau berunding sama aku gitu kata Sultan Haji. Nah, akhirnya dibantuin lah sama keluarganya dan si Sultan Agung ini berhasil dibujuk. Terus 14 Maret 1683 itu tuh Sultan Haji menerapkan tipu muslihat dengan mengepung iring-iringannya Sultan Ageng waktu dia menuju ke Istana Surosowan. Nah, udah deh. Di situ Sultan Ageng kalah dari anaknya sendiri mirisnya. Dan Sultan Ageng tuh di penjara sampai tahun 1692. Sementara itu si Sultan Haji itu memerintah dari tahun 1682 sampai 1687. Nah, waktu itu tuh perang ini berakhir yaitu tahun 17 April 1684 waktu penandatanganan 10 pasal yang kemarin nggak disetujuin itu loh sama Sultan Ageng Tirtayasa itu. Tetap disetujuin tuh sama anaknya. Udah deh kekuasaan Banten berakhir, VOC monopoli VOC berkuasa. Itu buat kerajaan Banten yang banyak konflik internalnya. BTW sebentar ya, aku izin minum dulu. Nah, sekarang kita masuk ke Perang Aceh. Jadi ini adalah latar belakangnya itu adanya Pax Nederlandica yang isinya itu menguasai seluruh Nusantara, termasuk Sumatera, dan membebaskan dari segala pengaruh dan intervensi negara-negara lain. Jadi tuh pokoknya tuh yang nguasain itu tuh cuma satu doang, nggak boleh ada negara lain yang intervensi. Nggak boleh ada negara lain yang ikut campur. Dan memperluas akses seluas-luasnya bagi pengusaha-pengusaha asing, khususnya di bidang pertambangan sama perkebunan. Nah, kenapa di bidang pertambangan dan perkebunan? Karena Aceh itu penghasil lada dan minyak waktu itu, teman-teman. Terus habis itu juga terusan Suez juga dibuka tuh waktu itu. Jadi ya makin mempermudah lah. Terus habis itu eh tahun tahun 1873 bulan Maret Belanda lewat Kohler itu mulai menyerang Kutaraja. Dia tuh pasukannya tuh sampai 3.000 serdadu, tapi tetap kalah. Bahkan si Kohlernya ini meninggal juga tuh di sana terbunuh. Nah, habis itu akhirnya akhir tahun 1873 si Belanda ini lewat Maijen Jan van Swieten itu tuh berhasil menduduki istana. Nah, itu tuh waktu itu yang berkuasa waktu itu Sultan Mahmud. Waktu itu yang berkuasa Sultan Mahmud. Dan gara-gara istananya dikuasai Sultan Mahmud itu mundurlah ke pegunungan. Nah, karena Belanda udah ngerasa, oh gue udah nguasain istananya dia nih. Berarti gue nih yang berkuasa sekarang di Aceh. Gitu kan. Terus juga si Belanda udah ngerasa nih, dia udah ngerasa ngehapus Kesultanan Aceh deh pokoknya. Nah, tapi tiba-tiba Aceh ini menyerang secara gerilya. Tapi sayangnya kalah nih. Sultan Mahmudnya juga tuh terbunuh, tapi bukan karena perang, karena kolera waktu itu, penyakit kolera. Nah, habis itu tahun 1801, perlawanannya itu tuh mulai didominasi sama para ulama. Contohnya Tengku Cikditiro sama kaum bangsawan tuh. Contohnya Teku Umar sama Cut Nyak Nah, si Belanda ini ngerasa rugi lah dia kalau misalnya si Aceh ini perang gerilya terus. Akhirnya
perangnya ini dihentikan dulu nih secara sementara. Udah deh stop dulu deh, stop dulu. Karena kan ya duitnya dia habis. Duitnya VOC ini habis juga kan kalau perang gerilya terus. Nah, habis itu karena perang dihentikan secara sementara, Aceh ini ngelihat peluang nih. Kayaknya dia bisa dikonsolidasi dulu gitu kan. Nah, akhirnya itu si Teku nyerahin diri ke Belanda, nyerahin diri ke Belanda, dia sama pasukan-pasukannya. Jadi Teku Umar bareng pasukannya. Nah, Teku Umar ini akhirnya diangkat tuh jadi panglima. Nah, waktu udah diangkat jadi panglima dan udah dikasih senjata sama VOC ini, akhirnya si Teku Umar baliklah dia ke masyarakat Aceh tahun 1896 buat melanjutkan gerilya. Nah, karena itu jadinya tuh si Belanda kan kewalahan ya. Belanda kewalahan, akhirnya dia ngirim ahli agama Islam atau agen gitu. Namanya itu Snokhur Gronje. Aku nggak tahu cara baca gimana, pokoknya namanya Snokhur Gronje. Jadi tuh dia ini tugasnya itu memata-matai gerakan politik rakyat di Aceh. Waktu itu tuh dia ada nama samarannya. Nama samaran itu kalau nggak salah namanya Abdul Ghaffar. Ya Abdul Ghaffar tuh nama samarannya. Jadi tuh dia buat memata-matai ini. Rakyat Aceh ini tuh kenapa bisa sih nggak capek-capek gerilya? Kelemahannya mereka tuh ada di mana sih gitu. Nah, habis itu Snoku Gronje ini akhirnya ngasih tahu lah ke Belanda. Kalau mau ngalahin Aceh, kalahin dulu ulama-ulamanya, bunuh dulu ulama-ulamanya gitu, kata Snoku Gronje. Nah, akhirnya itu si Belanda kan eh, cara ngalahinnya itu dia tuh nyari kawan dulu lah. Dia nyari kawan, yaitu kaum adat yang waktu itu sekuler, yang sekuler, namanya itu Ule Balang. Jadi itu dia nggak apa ya, dia nggak bukan bukan yang agamis banget lah istilahnya. Nah, setelah si Ule Balang dan Belanda ini bersekutu, mereka itu akhirnya menandatangani plakat pendek. Plakatnya itu isinya tuh Aceh harus tunduk sama Belanda dan nurutin semua perintah-perintahnya. Kalau misalnya si Belanda ini menang. Nah, dari situ, dari Ule Balang ini, akhirnya Belanda juga ngebentuk pasukan gerak cepat atau pasukan Marchause. Nah, taktiknya ini nih yang terkenal namanya taktik serangan Sapurata. Nah, karena serangannya inilah tahun 1899 Teku Umar ini tewas. Teku Umar tewas. Habis itu digantiin lah sama Sultan Daud Syah. Tapi tahun 1903 Sultan Daud Syah ini tuh nyerah. Nah, karena udah nyerah, terus tetap berlanjut tuh perlawanan lanjut tipis-tipis. 1905 itu Cut Nyak terbunuh, nggak terbunuh dan dia ditangkap doang, diasingkan ke Sumedang. Terus habis itu perang berakhir deh di situ 1905. Itu buat perang Aceh. Nah, sekarang kita masuk ke perang Jawa alias perangnya Pangeran Diponegoro. Nah, latar belakangnya itu apa sih? Latar belakangnya itu waktu itu tuh masyarakat itu tuh kecewa, masyarakat Jawa ya khususnya kecewa dengan bangsawan karena tuh mereka tuh terlalu deket gitu sama Belanda ya. Ya wajar sih, masa iya ada rakyat yang seneng gitu pimpinan pejabat-pejabat di kerajaannya itu deket sama kaum penjajah yang bikin mereka sengsara gitu. Nah, terus adanya dekadensi kebudayaan dan sosial di lingkungan istana. Jadi itu maksudnya kebudayaan dan sosial di lingkungan istana itu kayak mulai melemah gitu karena pengaruh dari VOC-nya. Habis itu Belanda juga intervensi banget tuh ke istana, sangat besar juga, istilahnya campur campur apa ya, campur banget gitu, ikut campur banget gitu. Nah, habis itu juga pajak juga banyak banget tuh yang dibebankan ke masyarakat Jawa. Nah, itu tadi latar belakangnya. Terus sebab khususnya itu, si Belanda ini kan mau bikin jalan. Nah, patok-patok jalannya ini ditanam di atas makam leluhurnya
si Pangeran Diponegoro ini. Marahlah mereka. Terus akhirnya perangnya ini tuh berjalan itu dimulai dengan diangkatnya dua penasihat. Jadi tuh Pangeran Diponegoro itu punya dua penasihat. Ada Kiai Mojo, dia itu penasihat agama atau spiritual, dan Sentot Alibasya, itu Alibasya ya teman-teman, itu tipe. Jadi itu si Sentot Alibasya ini dia itu penasihat perang, alias bagian militernya lah, bagian militer di Diponegoro. Dan BTW si Sentot Alibasya ini juga punya pasukan sendiri gitu. Nah, habis itu akhirnya perang dimulailah. Perang dimulai dengan perang gerilya. Dan mereka markasnya itu di Goa Selarong. Goa Selarong. Perang gerilyanya dimulai tahun 1825. Tepatnya 20 Juli ya, teman-teman. Nah, habis itu rakyat juga dilibatin nih dalam perang dan diserukanlah perang jihad waktu itu. Nah, rakyatnya ini tuh dari kaum petani, habis itu dari uh, ya petani sih waktu itu ya mayoritas rakyatnya. Habis itu menang deh mereka tahun 1825. Tapi nggak lama karena cuma sampai 1827 doang. Dan jeleknya si Diponegoro waktu itu, dia itu meyakinkan rakyat Jawa, meyakinkan rakyatnya sendiri bahwa dia itu tuh Ratu Adil, tahu. Jadi Ratu Adil itu tuh sosok yang akan menyelamatkan mereka dari belenggu penjajah. Nah, karena waktu itu kan orang Jawa kan masih masih percaya banget tuh sama hal-hal yang kayak gitu. Jadi mereka percayalah kalau si padahal mah ya pangeran aja yang berkuasa di situ waktu itu, bukan Ratu Adil gitu. Terus habis itu 1827 ini mulai retak-retak lah itu kemenangan karena ada pecah koalisi, lagi-lagi konflik internal. Jadi Kiai Mojo yang notabene waktu itu penasihat agamanya si Diponegoro nggak setuju nih kalau Diponegoro itu tuh meyakinkan rakyatnya tapi dengan cara yang jelek waktu itu menurut Kiai Mojo. Dengan cara yang ngaku-ngaku dia jadi Ratu Adil itu loh. Kiai Mojo tuh nggak suka. Habis itu juga Sentot Alibasya ini juga nggak setuju dengan taktik perang gerilya. Nah, selain dia nggak setuju dengan taktik perang gerilya, karena kan waktu itu Diponegoro terkenal banget dengan taktik perang gerilya. Tapi si Sentot Alibasya tuh juga nggak setuju lagi tuh. Dan ditambah si Belanda ini tuh dia nyogok si Sentot Alibasya, guys. Jadi dia itu nawarin duit lah ke Sentot Alibasya. Udah nih duit, tapi lu harus mau nih ke pihak gua gitu kata si Belanda. Ya akhirnya si Sentot Alibasya mau lah dan nantinya si Sentot Alibasya dan pasukannya ini dikirim ke Perang Padri gitu. Nah, habis itu akhirnya dimulai lagi lah perlawanannya. eh Dimulai lagi perlawanannya oleh Belanda di bawah De Kock. Di bawah De Kock. Yang waktu itu dia tuh siasat perangnya Belanda itu benteng Stelsel. Jadi tuh apa sih benteng Stelsel ini? Jadi benteng Stelsel ini dia itu membangun benteng untuk mempersempit pergerakan di Ponegoro. Jadi kayak seolah-olah sih di Ponegoro ini tuh jadi nggak bisa gerak kemana-mana dan terkepung gitu loh. Nah gitu. Nah, habis itu akhirnya tuh si Diponegoro kan diajak berunding karena dia ngerasa udah terdesak juga kan ya mau kemana lagi gue orang di mana-mana udah bentengnya lawan kan akhirnya dia mau lah tuh berunding. Waktu lagi berunding dia ditipu terus ditangkep akhirnya dia diasingkan tuh ke Manado tahun 1830 dan dia wafat di Makassar tahun 1855. Jadi periode perang itu dari 1825 sampai dia diasingkan ke Manado 1830. Itu. Nah, ini ada terus tadi kan itu kan kita Belanda ya. Sekarang kita perlawanannya itu yang terhadap Jepang.
Jadi perlawanan terhadap Jepang itu ada perlawanan Singaparna. Nah, jadi tuh perlawanan Singaparna ini tuh udah terkenal banget, udah yang terkenal banget kalau kalian tahu Kiai Haji Zainal Mustafa. Jadi kan waktu itu si Jepang ini maksa maksa si Kiai Haji Zainal Mustafa ini buat sekere, yaitu membungkuk 90 derajat ke ke arah Kaisar Jepang yang waktu itu diyakini sebagai dewa. Zainal Mustafa ini tuh nggak suka karena menurutnya dia itu tuh berlawanan dengan prinsip agama dia gitu. Habis itu tuh karena dia menolak buat membungkuk 90 derajat ke Amaterasu Omikami. Ya, namanya Amaterasu Omikami itu. Jadi itu tuh nama anak dewa matahari, yaitu si kaisar Jepangnya itu sendiri. Terus juga dia tuh disuruh ngebungkuk ke benderanya Jepang, namanya bendera Hinomaru. Dia nggak mau, akhirnya dia ditangkap dan dihukum mati tahun 1944, tepatnya itu tanggal 25 Oktober. Hukum mati deh dia. Habis itu, dan ini satu lagi yang terkenal, ada perlawanan Blitar. Jadi kalau kalian tahu Supriyadi itu terkenal banget. Jadi dia ini perlawanan Blitar tahun 1944 terjadinya ya. Jadi Supriyadi ini tuh bukan orang sembarangan juga. Jadi dia itu tuh komandan peta sama komandan Heiho juga tuh. Nah, kenapa sih dia ngelawan? Kenapa sih dia berontak? Karena tuh waktu itu tuh orang Indonesia yang di peta sama di Heiho itu tuh didiskriminasi. Terus juga eh harusnya mereka nggak nyetor itu tuh tiba-tiba ada setoran. Padahal tuh setorannya juga nggak sesuai perjanjian apa-apa. Nah, tapi mirisnya akhir perangnya itu bukan dia diasingkan. Enggak sih, sebenarnya kita nggak tahu pasti dia diasingkan kah, dia dihukum mati kah, kita nggak tahu pasti karena sampai sekarang sayangnya jasadnya juga nggak ditemukan dan dia itu menghilang gitu aja. Itu teman-teman. Jadi ya itu materi kita buat hari ini. Sekarang kita masuk ke latihan soal kali ya. Sebentar. Nah, nih, ayo kita jawab bareng-bareng ya teman-teman. Kayaknya kalau kalian mau jawab lewat chat juga bisa deh. Soalnya aku udah bisa baca chat. Tapi lebih bagus lagi ya kalau on mic. Jadi biar kayak diskusi aja gitu kita. Nih, yang pertama, ini udah nggak usah dilihat ya nomornya, nomor 3 ya. Jadi aku bacain ya soalnya penyebab kegagalan perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap kolonialisme sebelum abad 20 adalah A. Tidak memiliki perlengkapan modern, belum mendapat dukungan dari rakyat, C. Masih mengandalkan gerakan perlawanan bersenjata, D. Organisasi perlawanannya belum memiliki ideologi, atau E. Nih, perlawanan bersifat lokal dan masih belum terorganisir secara modern. Yang mana nih teman-teman? Yuk yang tahu jawabannya atau yang mau coba-coba dong juga nggak apa-apa, boleh jawab lewat chat atau on juga boleh. Oh, ini ada yang nanya ya, Adel ya. Kak, maaf mau tanya pemaksaan Seikere itu. Oh, udah ya tadi udah terjawab belum ya, Adel? Halo? Halo, Kak. Udah terjawab belum tadi yang pemaksaan Seikere? Seikerenya Eh, itu apa? udah Kak, di chat tadi ada yang jelaskan. Oh, oke. Makasih. Kasih Maaf kembali. ya tadi aku nggak buka chat, maaf banget ya. Ya, nggak apa-apa Kak. Nih, ini soalnya kelihatan nggak ya? Oh, soalnya nggak kelihatan ya. Coba sebentar ya, aku stop share dulu. Kirain udah kelihatan, maaf ya teman-teman. Nah, nih udah kelihatan belum?
Udah, oke. Nih, penyebab kegagalan perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap kolonialisme sebelum abad 20 adalah A. Tidak memiliki perlengkapan modern, B. Belum mendapat dukungan dari rakyat, C. Masih mengandalkan gerakan perlawanan bersenjata, atau D. Organisasi perlawanannya ini masih belum memiliki ideologi, atau E. Perlawanan bersifat lokal dan masih belum terorganisir secara modern. Yang mana nih teman-teman kira-kira jawabannya? Penyebab kegagalan. Ada yang tahu nggak? E. Aca E. Kata Aca E. Yang lain ada nggak nih jawaban lain? Kata Taza B. Oh, kata Adel D. Ih, beda-beda nih ya. C. Organisasi perlawanan belum Oh, beda-beda nih. Seru. Oke, oke, kita bahas aja kali ya. Jadi, penyebab kegagalan perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap kolonialisme, nih, sebelum abad 20 adalah, itu kan tadi yang kita bahas, itu kan ini kan perlawanan sebelum abad 20. Nah, kalau kalian perhatiin nih, ada nggak sih kesamaan polanya dari semua perlawanan yang tadi udah aku jelasin? Kira-kira ada nggak persamaan polanya? Satu hal kecil yang kalian lihat yang nggak berubah dari perlawanan pertama sampai perlawanan yang tadi, yang terakhir perlawanan Jepang. Ada nggak teman-teman? Gerilya masih bersifat lokal. Nah, makasih. Sosum Aceh juga makasih juga buat jawabannya. Teman-teman semua juga makasih buat yang udah jawab. Jadi, iya benar. Jadi tuh pola yang kita lihat dari awal sampai akhir itu, mereka itu tuh masih kedaerahan, masih lokal, guys. Jadi, kayak yang kita lihat pertama tadi misalnya Ternate. Ternate itu ngelawan si siapa? Portugis itu juga cuma rakyat Ternate-nya doang, wilayah Ternate-nya doang tuh. Akhirnya dia jadi ke timur-timur deh. Ya kan, jadi kabur ke timur-timur yang mana waktu itu jadi wilayah masuk ke wilayah Nusantara juga. Jadi si Portugis ini enggak 100% pergi dari Indonesia, enggak. Terus habis itu setelah Ternate ada apa lagi tadi? Ada Aceh, misalnya ada Aceh. Nah, walaupun Aceh ini kerjasama sama beberapa beberapa kerajaan di sekitar dia, tapi kan nggak semuanya kan nggak terpusat satu Nusantara kan, yang pada akhirnya juga cuma ngusir, eh, bahkan nggak ngusir, bahkan Aceh sendiri kalah kan di perang itu. Jadi karena masih masih kedaerahan, jadi belum bersatu semuanya se-Nusantara. Terus habis itu siapa tuh tadi yang menang? Kerajaan Banten. Demak, Kerajaan Demak tadi itu oleh si Raden Patah. Nah, itu kan tadi walaupun si Raden Patah kerjasama dengan beberapa kerajaan di Pulau Jawa, tetap aja mereka itu ya udah cuma lokal aja gitu, regional, cuma satu wilayah itu doang, enggak satu Nusantara. Jadi walaupun dia menang tuh ya VOC terusir, Portugis terusir, tapi enggak dari Nusantara, cuma dari wilayah itu doang gitu. Jadi tuh kenapa perlawanannya gagal terus? Karena juga masih bersifat lokal dan belum terorganisir secara modern. Gitu teman-teman. Jadi jawabannya yang ketiga. Nih, kalau yang ini ya misalnya A. Tadi ada yang jawab A kan nih. Kita bahas. Tidak memiliki perlengkapan modern. Nah, perlengkapan modern sendiri ini juga nggak ngejamin kalau perlawanannya ini nggak gagal. Buktinya apa? Buktinya Portugis masih kalah dari Demak. Habis itu Belanda juga beberapa kali sempat kalah kan perlawanannya oleh perlawanan kedaerahan di Indonesia. Jadi perlengkapan modern itu sebenarnya
nggak segitu menjamin, walaupun nggak memungkiri perlengkapan modern itu juga mendukung dan membantu lah istilahnya. Belum mendapat dukungan dari rakyat. Nah, kalau ini juga kurang tepat nih teman-teman. Karena ya seperti yang kita tahu tadi contohnya perang di Ponegoro. Perang di Ponegoro bahkan rakyatnya juga ikut serta, ikut andil. Jadi nggak cuma tentaranya doang tuh. Habis itu masih mengandalkan gerakan perlawanan bersenjata. Nah, kalau ini bisa ya bisa enggak sih. Tapi sejujurnya ya, yang paling tepat banget sebelum belum terorganisir nih secara modern dan masih lokalan. Nah, walaupun masih mengandalkan gerakan perlawanan bersenjata kan kadang ada beberapa perundingan nih antar kerajaan A sama si pihak Belanda ini. Yang ujung-ujungnya karena kerajaan dari Nusantara nggak punya power, jadi merekanya juga ketipu. Jadi ya ini nggak ngejamin juga organisasi perlawanannya belum memiliki ideologi. Jadi menurutku ya, kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain boleh banget kasih tahu aku. Menurut aku suatu organisasi perlawanan itu nggak nggak apa ya nggak wajib banget gitu punya ideologi, soalnya ideologi buat membentuk negara juga kan. Terus juga kalau yang kita lihat tadi ya mostly mereka udah punya ideologi nggak sih, kayak misalnya di Ponegoro. Habis itu di Ponegoro tuh udah ada tuh ideologinya, kayak ideologinya tuh perang jihad misalnya yang sampai terus juga apalagi tadi ya yang tadi ada ideologi, tapi pokoknya menurut aku ideologi ini nggak nggak se esensial itu dibanding harus perlawanannya itu harus yang terorganisir dan perlawanannya harus bersifat menyeluruh. Jadi jawabannya yang E. Terus kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nih, Perang Aceh yang berlangsung pada awal abad ke-20 merupakan perang terlama yang dihadapi Belanda. Nah, untuk segera mengakhiri perang ini, pemerintah Belanda akhirnya meminta bantuan seorang ahli agama Islam untuk khusus mempelajari ahli agama Islam untuk khusus mempelajari kelebihan dan kekurangan masyarakat Aceh. Nah, ahli agama itu adalah, ayo siapa nih tadi? Ini siapa nih tadi? Baru banget kita bahas. B, 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 B. Keren, keren, keren. Ya, bener-bener. Bener banget, bener. Jadi jawabannya itu ya udah se-obvious itu. Jadi jawabannya adalah Snokhur Bronje. Karena dia ini terkenal banget dia sebagai agen alias mata-matanya Belanda alias Abdul Ghaffar. Mana ya ngetiknya ya? Aduh, nggak bisa guys ngetiknya. Ya pokoknya ini Snokhur Bronje ini nama samarannya Abdul Ghaffar. Nah, ini. Latar belakang perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Sultan Ageng ya, bukan Sultan Agung. Terhadap VOC adalah A. Karena VOC mencaplok beberapa wilayah di Banten. B. Karena VOC memonopoli perdagangan di wilayah Banten. C. Karena ingin menyebarkan agama Nasrani campur dalam suksesi kepemimpinan di Kerajaan Banten. Atau E. Sering melanggar hukum adat masyarakat Banten. Yang mana nih kira-kira teman-teman? Coba kita lihat kolom chat. B, B, B. Ya, bener sih B, keren banget sih kalian. Ya benar, jadi jawabannya itu adalah B. Karena seperti yang kita tahu tadi kan, Banten itu kan tadi kan ada keterangannya, Banten itu penghasil lada terbesar di Jawa Barat. Jadi itu si VOC itu udah dari awal kan, ini dibilang latar belakang kan. VOC dari awal udah ada niat nih,
wah si Banten ini tuh ladanya banyak ya. Habis itu juga strategis banget nih. Aduh, harus gua kuasain deh. Gitu kata VOC. Jadi jawabannya adalah B, memonopoli perdagangan di wilayah Banten. Itu latar belakangnya, teman-teman. Nah, ini soal terakhir banget. Faktor pendorong dilakukannya ekspansi militer Belanda terhadap Aceh adalah faktor pendorong. Dilakukannya ekspansi militer Belanda terhadap Aceh. Apa nih, teman-teman? Satu, ditandatanganinya Traktat Sumatera, 2, Pax Nederlandica, 3, dibukanya terusan Suez, 4, kegiatan diplomatik Aceh. 1-3, 1-2-3, 2-4, semua benar atau 4 saja nih teman-teman? 1-2-3 kayaknya A. Keren. Oke, kita bahas aja ya. Jadi benar jawabannya adalah A, yaitu 1, 2, dan 3. Karena tadi kan di awal kita udah bahas ya, apa namanya, ditandatangannya Traktat Sumatera, itu tuh berarti itu tuh si Inggris menyerahkan daerah Aceh ini nih ke Belanda. Itu Traktat Sumatera, kurang lebih isinya kayak gitu. Habis itu terus Pax Nederlandica, menyatukan seluruh Nusantara di bawah Belanda. Itu benar juga karena tadi udah ada di awal, dan dibukanya terusan Suez. Jadi jawabannya A. Tadi deh. A. Dah. Oke teman-teman, soalnya udah habis. Aku cuma bikin 4 doang. Makasih banget. Oh ya, BTW sebentar. Ada yang kalian mau tanyain nggak? Tentang apa aja boleh kok. Kalau misalnya mungkin boleh banget ke line aku. Ini Cornelia DN. Kalau kalian mau reach out, tanya-tanya apa aja boleh bebas. Selama aku bisa jawab ya. Makasih banget teman-teman udah ngeluangin waktunya buat kelas sejarah malam ini. Semoga pelajaran kita hari ini juga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga tahun ini pada rezeki ya di PTN Impian. Semangat semuanya.